Kata rupiah begitu berada di teritori negatif begitu ya, terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat menyentuh level 16.020 rupiah per Ya, dolar Amerika Serikat. Sebetulnya kalau dari para pelaku pasar sendiri, hal-hal apa saja nih yang perlu diwaspadai atau dicermati seiring dengan kalau kita lihat rupiah terus melemah melawan dolar Amerika Serikat? ya yang pasti itu pertama tuh tentang target pertumbuhan ekonomi ya, Mbak Sinta ya. Seperti kita ketahui kan Pak Presiden sudah mentargetkan 8%, cuman kan data yang terakhir itu menunjukkan di 4,9 ya pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kita harus segera mengembalikan ke di atas 5% lah pertumbuhan ekonomi ya. Syukur-syukur bisa 5,2% gitu. Itu untuk menunjukkan confidence kita ya bahwa memang kita menuju ke arah 8%. Nah, dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi ini saya yakin investor akan kembali masuk ke kita ya. Kalau dari sisi kita sendiri sih kita masih melihat kayak obligasi yang 10 tahun ya itu masih bisa menguat ke angka 6,3 persenan ya di tahun depan ya. Lalu kemudian IHSG juga bisa tembus sampai 8.000 ya untuk tahun depan gitu. Jadi kira-kira begitu sih. Baik, lalu tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya kembali lagi bagaimana sebetulnya pemerintah harus melihat ya begitu ya, fundamental ekonomi kita ini dan juga mungkin target-target pertumbuhan ekonomi kita ke depannya akan seperti apa. Jika dikaitkan dengan tadi ya rupiah yang terus melemah melawan dolar Amerika Serikat, apakah Bank Indonesia juga harus segera mengambil langkah-langkah agar rupiah begitu tidak terus melemah melawan dolar Amerika Serikat? Menurut Anda langkah-langkah apa yang sekiranya mampu untuk bisa menahan rupiah agar tidak terus melemah? Ya saya kira waktu sempat pelemahan juga rupiah di kuartal kedua ya saya kira ya. Itu Bank Indonesia tuh marak mengeluarkan instrumen yang namanya SRBI ya, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia gitu. Nah itu cukup menarik inflows dari luar ya gitu. Karena belakangan saya lihat sudah mulai outflows nih dari SRBI ya. Jadi mungkin kalau kisaran SRBI di kisaran 7% ya mungkin penerbitan berikutnya bisa agak sedikit lebih tinggi gitu ya untuk menarik lagi masuk investor asing masuk ke instrumen SRBI ya Bank Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia. Baik, lalu terkait ada sentimen lain yang tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi begitu ya dan juga bagaimana kondisi perekonomian saat ini. Kita lihat ada PPN yang akhirnya sudah sah di TOK begitu ya, akan naik menjadi 12% walaupun hanya bagi sebagian barang saja begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat kenaikan PPN ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang boleh dibilang bahwa sebetulnya saat ini daya beli masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja, tapi di sisi lain begitu ya kan pertumbuhan ekonomi kita atau perekonomian kita ini ditopang oleh belanja masyarakat. Bagaimana PPN ini nantinya akan mempengaruhi hal-hal tersebut? Ya saya kira harus combine lah ya karena kan pajak itu kebijakan fiskal ya jika dinaikkan memang akan mengurangi gitu ya. Tapi satu sisi lain juga saya lihat ada rencana kenaikan beberapa misalnya untuk upah guru dan kenaikan buruh ya di tahun ini ya yang sudah mulai didiskusikan gitu ya kira-kira kenaikannya berapa gitu ya. Saya kira itu mungkin yang bisa menjadi bantalan ya ketika PPN jadi ke 12% gitu ya. Baik, lalu bagaimana Anda melihat begitu ya Pak terkait dengan prospek investasi di saat sebetulnya Bank Indonesia dan juga LPS ini menilai bahwa risiko perekonomian global ini akan semakin meningkat begitu ya. Kita lihat ada konflik geopolitik di Timur Tengah, lalu tentunya ini juga akan berdampak kepada harga emas begitu ya, dolar yang terus menguat. Bagaimana Anda melihat ini? Ya saya kira ada kebijakan yang cukup baik ya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian misalnya terkait dengan iPhone ya. Jadi Apple misalnya itu kan produk iPhone yang 16 ya yang belum bisa masuk ke Indonesia. Nah itu kita syaratkan komponen lokal misalnya 40%. Nah ini akan memicu investasi karena untuk memenuhi komponen yang 40% itu tadi tentu saja perusahaan Amerika tidak hanya menjual iPhone di Indonesia tapi juga menciptakan industri. Nah ini yang saya kira cukup positif ya karena kita tahu pertumbuhan ekonomi juga salah satu unsur penggeraknya adalah investasi ya. Baik, lalu terkait dengan rebalancing portofolio begitu ya, sektor-sektor mana saja yang Anda lihat begitu cukup prospektif? Ya saya kembali lagi memang
yang sekarang jadi tertekan ya ketika ada capital outflows, biasanya the most liquid one itu biasanya sektor perbankan. Dan ke depan ketika akan ada potensi rebound gitu ya, sektor perbankan itu juga yang akan jadi motor gitu ya. So far tadi kalau saya lihat pembukaan pun sektor finansial masih naik ya, positif ya. Tentunya tapi untuk short term kita nggak bisa terlalu prediksi ya, karena ini akan sangat berkaitan dengan keputusan Fed menurunkan suku bunga di akhir tahun ini ya. Nah, jika itu terjadi, saya kira ya, itu akan bullish ya. Dan kalau suku bunga diturunkan, tentu yang akan jadi beneficiary utamanya sektor perbankan ya. Nah, namun kalau untuk tension geopolitik kan kemarin sudah naik kembali ya ketika Presiden Suriah digulingkan ya. Nah, ini mungkin juga bisa menguntungkan sektor energi karena harga-harga komoditas saya kira akan naik.